Artinya, kita harus belajar untuk juga berjualan ke orang yang belum kita kenal, kita bisa membuat mereka untuk pada akhirnya percaya. Tapi kan percaya butuh proses, betul sekali. Tapi dalam video ini, saya akan sharingkan caranya untuk kita bisa melakukan shortcut, mendapatkan kepercayaan dari orang yang baru kita kenal. Saat kita mengembangkan bisnis ataupun berjualan, maka pastinya kita harus menjual keluar tidak hanya orang yang kita kenal saja. Karena kalau kita jualan ke saudara kita saja, adik kakak kita saja, bahkan circle keluarga besar kita saja, nggak akan cukup untuk membuat bisnis kita bisa berjalan terus-menerus dan mendapatkan omset perkembangan secara stabil. Artinya, kita harus belajar untuk juga berjualan ke orang yang belum kita kenal, kita bisa membuat mereka untuk pada akhirnya percaya. Tapi kan percaya butuh proses, betul sekali. Tapi dalam video ini, saya akan sharingkan caranya untuk kita bisa melakukan shortcut, mendapatkan kepercayaan dari orang yang baru kita kenal, baik Anda sebagai seorang sales seperti tadi, yang paling penting adalah untuk Anda yang sebagai pemilik online shop atau bisnis online, yang juga bisa mendapatkan shortcut untuk mendapatkan sales atau penjualan Anda, yang kita akan bahas detailnya di dalam video yang satu ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan kurang lebih selama 8 tahun saya telah mengembangkan bisnis saya menggunakan dunia online marketing dan membantu teman-teman juga yang mau membangun bisnisnya ataupun bahkan membesarkan bisnisnya di dunia online menggunakan online marketing. Karena itu, buat Anda yang pertama kali melihat video ini, jangan lupa untuk di-subscribe supaya Anda gak ketinggalan info, strategi, dan tips lainnya seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing. Biasanya kalau kita diminta untuk berjualan, katakanlah Anda diberikan sebuah produk. Produknya adalah produk yang Anda harus menawarkan ke orang baru. Katakanlah kita pilih salah satu produknya ya, produk asuransi. Misalnya ya, Anda datang ke sebuah pesta yang katanya dalam sebuah pesta itu yang hadir itu adalah orang-orang guestnya itu adalah orang-orang yang elit, punya perumahan di perumahan elit gitu ya. Anda datang ke sana, harapannya ada yang nanti pada akhirnya closing ke Anda. Dan yang terjadi adalah Anda datang ke sana, kenalan dengan orang di sana, kita coba untuk mengkoleksi prospek kita, atau paling tidak membuat mereka tahu kita itu siapa sehingga nantinya bisa membeli. Tapi kok sulit sekali ya, dari jumlah orang yang Anda coba kenalan, bahkan nggak ada sama sekali yang membeli. Mungkin sebagian yang mau untuk berkenalan dengan Anda dan ngobrol dengan lebih dalam. Nah, bayangkan situasi yang kedua, di mana Anda datang ke pesta yang sama, Anda orang yang sama, dengan pakaian yang sama, dengan produk yang sama juga seperti tadi. Dan yang Anda lakukan adalah Anda coba cari kenalan. Anda ternyata kenal sama MC dari event pesta tersebut. Anda ternyata kenal sama IO dari yang menyelenggarakan event tersebut, pesta tersebut. Apa yang terjadi saat Anda melakukannya dengan cara yang lebih smooth lagi? Yaitu Anda datang ke MC-nya, Anda minta bahwa kenalin saya dong sama orang atau tamu yang ada di event ini. Lalu MC itu membawa Anda minum di sebuah meja gitu, ada tempat makannya bersama-sama, dikenalkan sama MC-nya. Ini ada teman saya loh, dia sudah punya klien ini, sudah berhasil untuk mengklaim asuransinya seperti ini, servisnya juga bagus, mau nggak saya kenalin? Kira-kira lebih mudah mana antara yang pertama dengan yang kedua? Yang kedua ya, kenapa? Karena kita menggunakan shortcut trust-nya, shortcut kepercayaannya. Bukan kita yang kenalan dengan orang baru lalu kita buat dia jadi kenal, buat dia jadi tahu sampai dia percaya baru beli. Terlalu lama jika dibandingkan dengan alternatif yang kedua. Kita langsung cari orang yang sudah dipercaya sama pelanggan kita, langsung kita minta dia untuk kenalin kita. Kebayang ya, bisa nggak sih ini dilakukan di online? Jawabannya bisa banget. Dan caranya adalah dengan menggunakan yang kita sebut dengan influencers. Jadi lebih mudah untuk menjual ke orang yang sudah ingin mendengarkan si influencer ini ngomong. Kalau kita bertemu dengan prospek baru yang belum kenal kita, effortnya terlalu besar. Kita harus membuat orang itu tahu kita siapa. Halo, nama saya ini gitu ya. Kalau dari online maka Anda harus viral dulu baru orang tahu. Viral pun belum tentu langsung terjadi pembelian. Biasanya ada langkah-langkahnya. Seperti ini langkah-langkahnya jika Anda dari orang yang pertama kali belum banyak orang tahu hingga bisa membeli ke bisnis Anda. Tahapan orang percaya itu ada di bagian bawah ya, kita bisa lihat ya. Orang tahu, orang kenal, orang percaya, dan orang pada akhirnya beli. Kenapa bentuknya seperti corong? Karena memang orang yang tahu nggak semuanya mereka mau kenal lebih dalam, ngobrol lebih dalam dengan Anda. Orang yang sudah ngobrol lebih dalam belum tentu mereka percaya Anda. Bisa jadi sudah ngobrol tapi dalam pikirannya itu sebetulnya tidak percaya atau tidak ada trust di antara Anda dengan si orang tersebut. Lalu dari orang yang sudah percaya, baru sebagiannya lagi lebih kecil lagi akan membeli dari Anda. Nah, bayangkan dengan strategi pertama tadi,
Anda meluangkan lebih banyak waktu untuk buat orang tahu dulu, orang jadi kenal, orang jadi percaya, baru bisa beli. Itu kalau Anda datang ke si calon customer-nya datang sendiri ya. Nah, di online pun sama. Kalau Anda sebuah brand baru, sebuah bisnis online baru, Anda datang ke prospek sendirian. Kenapa maksudnya? Anda menggunakan metode viral. Prospek belum tahu brand Anda itu apa. Anda menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, tapi hanya menggunakan fotonya bentuknya produk Anda saja. Mereka belum tahu brand Anda itu siapa. Dan Anda nggak punya perantara sama sekali. Dengan strategi yang kedua nih, yang tadi nih, dengan dikenalin sama MC-nya, maka Anda menggunakan yang disebut influencers-nya. Bedanya apa? Waktu Anda menggunakan si influencers, orang sudah trust sama dia. Artinya Anda lompat nih, nggak melakukan dari step yang paling atas, tahu dulu, baru kenal dulu, baru percaya. Anda langsung masuk di level yang bawah, masuk langsung ke percaya. Kenapa? Karena orang sudah tahu MC-nya, sudah kenal MC-nya, Anda meminjam kepercayaan MC yang dilekatkan ke Anda. Jadi brand Anda itu secara otomatis langsung dipercaya. Nangkep ya, seberapa efektifnya Anda untuk shortcut proses percaya tadi, sehingga pada akhirnya Anda bisa mendapatkan lebih banyak prospek dengan lebih cepat waktunya supaya Anda bisa closing dengan menggunakan shortcut influencer tadi. Itulah sebabnya untuk teman-teman yang punya brand baru, brandnya di online ini belum sampai 2 tahun, belum sampai 3 tahun, maka teman-teman sebetulnya belum banyak yang tahu, belum banyak yang kenal. Dan terlalu lama kalau kita mau melakukannya dengan cara tahu dan kenalnya kita bangun sendiri. Dan saran saya oleh karena itu lebih baik teman-teman shortcut trustnya di shortcut langsung dengan metode endorse. Bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau influencer itu mereka itu waktu mau berbicara itu followernya ini sudah menunggu mereka, menunggu untuk mereka berbicara ke si followernya. Dibandingkan dengan cara kedua, saat nggak ada influencer, maka yang terjadi adalah Anda harus meminta attention orang supaya mau menanggapi Anda. Dan itu tidak mudah. Bayangkan ya, kalau tadi si MC tadi itu ternyata tidak ada, maka Anda harus coba dulu nih untuk menarik perhatian dari orang atau guest yang ada di sana. Anda coba kenalan, dan nggak semuanya langsung mau ngobrol lama sama Anda. Begitu Anda menggunakan si MC, karena MC-nya di depan panggung sudah dilihat sama semua orang, dan ternyata MC itu memang cukup menyenangkan dan cukup dipercaya, pada akhirnya begitu MC itu datang ke orang tersebut yang ada jadi tamu, orang langsung ingin ngobrol sama MC-nya. Sama seperti influencer. Influencer itu followernya itu sudah menunggu-nunggu untuk berbicara. Saat si influencer ini berbicara, saat si influencer ini sharing konten, itu sudah ditunggu sama followernya. Lebih mudah dibandingkan Anda berusaha membuat konten Anda ini menjadi ditunggu sama orang lain yang belum kenal sama sekali. Nah, itu saya sebutnya adalah menjadi seorang yang memiliki trust kurir. Jadi, kebayang nggak teman-teman ya, kenapa saya sebut trust itu kepercayaan? Kurir itu kan adalah mengantar ya, seperti kita kurir barang, berarti kita mengantar barang. Sebagai pebisnis, kita menjadi trust kurirnya yang tinggal mengambil trust dari si influencernya, dan pada akhirnya kita jadi dipercaya oleh calon pelanggan kita. Jadi kenapa trust kurir ini penting? Bayangkan deh, ada dua pebisnis yang sama-sama punya bisnis di online. Yang satu katakanlah kasusnya adalah bisnis yang barbershop ya. Di barbershop ini yang pertama barbershopnya berusaha membuat konten di dunia online. Yang kedua, dia langsung mengambil atau pernah motong si influencer ya. Jadi barbershopnya dia motong rambut si influencer tertentu ya. Otomatis karena sudah pernah melihat dipotongin sama si barber tersebut, trustnya nempel. Oh, ternyata si influencer ini sudah pernah potong sama si barber tersebut. Mau kualitasnya bagus nggak bagus itu mungkin nanti dulu ya. Harusnya bagus, karena kalau nggak bagus ya cuma penasaran potong rambut lalu habis itu nggak potong lagi. Nah, kasusnya adalah yang mana yang lebih efektif untuk mendatangkan pelanggan dari online untuk brand kita. Juga sama kalau misalnya Anda brand yang online shop. Ada online shop baru yang ini skincare, yang ini juga skincare. Yang ini skincare tapi berusaha buat konten supaya viral. Yang ini mungkin juga berusaha juga tapi dia shortcut, langsung menggunakan influencer trustnya. Maka pada akhirnya mungkin harga yang ini nih laku tapi harganya murah, karena orang percayanya nggak sepercaya itu deh, yang penting saya coba dulu. Kalau yang ini karena sudah dipercaya si influencernya dan influencernya bilang bahwa dia juga bagus skincarenya, maka pada akhirnya lebih mudah untuk dipercaya oleh target market kita atau calon pelanggan kita. Jadi kekuatan kita sebagai trust kurir ini adalah kita menjadi kurir untuk mengambil kredibilitas dan authority dari influencer. Kita ambil trustnya dan kita tempelkan ke brand kita, tempelkan ke brand Anda, sehingga brand Anda secara otomatis jadi lebih cepat orang yang tahu, kenal, dan juga percaya, dan lebih cepat juga untuk pada akhirnya menghasilkan. Jadi itulah strateginya kenapa cara untuk shortcut kita lebih cepat lagi untuk menghasilkan atau closing itu adalah dengan menggunakan orang yang telah dipercaya
oleh target market yang kita ingin mereka jadi pembeli. Jadi semoga ini tips ini bisa berguna buat Anda, dan kalau Anda juga tertarik lebih dalam lagi mengenai endorsement, Anda bisa cek di bawah video ini ada namanya Profitable Endorse Framework. Karena melakukan endorsement dan mencari orang yang bisa dipercaya itu penting sekali, maka Anda harus mengetahui petanya, frameworknya. Di bawah ada petanya, ada guidance-nya, panduannya secara free yang bisa Anda download, supaya Anda betul-betul bisa menemukan orang yang bisa Anda ambil trust-nya, trust courier Anda jadi trust courier, dan dilemparkan ke target audience Anda yang memang begitu melihat influencernya, saya langsung percaya dengan brand yang Anda miliki saat ini. Jadi semoga tips ini bisa berguna buat Anda. Dan kalau sampai saat ini Anda belum subscribe juga nih ke channel Yosef Abbas, saya ajak Anda saat ini untuk subscribe ke channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips-tips yang seperti ini untuk mengembangkan bisnis Anda menjadi lebih besar lagi, terutama tips seputar marketing, bisnis, dan terutama online marketing. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef Abbas, founder dari Sekolah Pebisnis. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.